lebih mudah kita memindahkan ke sekolah bagus daripada mendowngrade sekolah. Tuh, ngapain sekolahin anak mahal-mahal dari kecil? Ketika kamu melakukan perencanaan financial goals apapun, lakukan satu-satu. Aku uang tuh oksigen. Ya, ketika oksigen kita sudah habis, itu pertikaian akan muncul. Halo Konvisto, selamat datang di Invest Talk, all about investment. Lagi-lagi kita ketemu lagi di YouTube-nya Investasiku. Tentunya aku hari ini gak sendiri, bersama salah satu sosok yang menginspirasi, yang sering membicarakan tentang keuangan, wanita, dan karir. Langsung aja kita sambut Mbak Alia Natasha. Hai Mbak. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa berada di sini, diundang sama tim Investasiku nih. Oke, Mbak Al boleh cerita nggak sih sebenarnya kesibukannya apa sih belakangan ini? Oh, belakangan ini kesibukannya tetap ya jadi emak-emak, anak dua gitu. Tapi selain itu juga membantu beberapa klien untuk konsultasi keuangan. Terus juga ngisi beberapa acara terkait finansial. Oke. Mbak Al kan kesehariannya jadi emak-emak nih. Otomatis udah punya anak ya Mbak Al ya? Oh udah ada 2. Sesuai dengan topik kita hari ini nih tentang persiapan finansial untuk dana pendidikan ya. Karena ini aku rasa penting juga buat Konvisto di sini yang mungkin baru mau merencanakan dana pendidikan anak, atau bahkan baru mau punya anak udah worry sama biaya pendidikan yang mungkin sekarang naik terus per tahun ya. Kalau nggak salah 15% katanya ya. Iya, kurang lebih memang kenaikan rata-rata biaya pendidikan terutama sekolah swasta itu sekitar 10-15%. Oke, jadi emang penting banget untuk kita nyiapin dari sekarang. Mungkin sebelum aku langsung tanya ke Mbak Al gimana cara nyiapin biaya pendidikan, tapi menurut Mbak Al sendiri dari kapan sih kita perlu memikirkan dana pendidikan untuk anak? Apakah dari mulai menikah atau setelah anaknya ada dulu nih gitu? Kalau buat aku pribadi ya, sebenarnya enaknya diomongin dari baru mulai menikah. Kenapa? Karena sebenarnya setiap pertambahan anggota keluarga yang harus ditanggung itu berarti penambahan biaya rumah tangga. Dan dalam beberapa konsultasi ternyata aku mendapati nih, kalau biaya pendidikan itu termasuk ke top 3 budget paling besar dari budget rumah tangga. Oke, step pertamanya dulu apakah kita mikirin dulu anak mau sekolah di mana, atau kita lihat dulu nih rata-rata biaya pendidikan berapa, baru nanti nyesuaiin sekolah sama anggaran yang kita punya. Oke, justru ketika berbicara tentang biaya, hal pertama yang harus kita sadari adalah kapasitas keuangan kita. Jadi kondisi keuangan kita sekarang ini ada di mana nih gitu. Apakah sudah sehat atau belum? Dan kalau belum kan berarti harus disehatkan dulu. Selanjutnya kita melihat berapa sih income yang kita punya sebagai pasangan, atau kita juga bisa saling komunikasi. Kalau nanti nih sebelum ngomongin biaya pendidikan ya, kalau nanti kita punya anak, apakah istri tetap boleh bekerja atau justru harus ngurus anak aja? Karena income ini bermain paling besar sebagai sumber biaya dana pendidikan tersebut. Oke, berarti sebelum ngomongin anaknya mau sekolah di mana, mau berapa yang di-spend, harus tahu kapasitas keluarga dulu ya. Dan dikompromikan ya gitu. Kalau budgetnya segini, berarti baru kelihatan tuh pilihan-pilihan sekolah yang cocok dengan kondisi finansial kita di saat ini. Terus aku penasaran nih Mbak, apakah cukup bijak ketika misalkan keluarga tersebut dari dana yang dipunya mampunya menyekolahkan di sekolah A, tapi karena sekolah B mungkin punya fasilitas lebih ataupun predikatnya lebih lah, kita memaksakan dana yang ada untuk menyekolahkan anak di sekolah B. Dari pertanyaannya sendiri sebenarnya udah bisa terjawab, bijak nggak sih kalau kita over budget nih gitu? Menurut aku enggak. Tapi memang di luar sana kita tidak bisa menyamaratakan prioritas pilihan hidup orang masing-masing. Ada memang keluarga yang sangat memprioritaskan pendidikan, nggak apa-apa over budget, tapi saya pengen anak-anak saya bisa bersekolah di situ. Selama yang tadi lagi balik ke poin sebelumnya, dikompromikan dan disetujui oleh pasangannya.
Karena segala sesuatu yang over budget itu pasti biasanya ada pengurangan di mana-mana di budget lainnya. Kalau kita sudah sama-sama agree untuk make some sacrifice, ya udah jangan diungkit-ungkit lagi nih gitu biasanya. Berarti yang terpenting sebenarnya ada kesepakatan di dalam keluarganya seperti apa ya? Ya, paling tidak dari ayah dan ibunya gitu. Mungkin hal lain yang harus ditinjau adalah kesanggupan dalam memiliki budget tersebut. Karena sekolah ini kan nggak cuma TK ya, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP SMA di jumlah 6 tahun, itu aja udah 14 tahun. Plus kuliah kurang lebih 18 tahun. Ini berarti adalah satu budget yang tidak boleh terputus. Kalau kita kadang memaksakan over budget di depan, apakah kondisi ini bisa aman-aman saja sampai berbelas-belas tahun ke depan? Memang yang namanya financial condition itu bisa berubah ya. Dan aku juga selalu mengingatkan sebenarnya kita harus lebih positif dan ngatur strategi, karena sebenarnya kalau baru berkeluarga memang titik finansial kita masih belum semapan ketika mungkin nanti udah mencapai usia 30, 35. Jadi menurut aku jangan over budget di depan. Karena lebih mudah kita memindahkan ke sekolah bagus daripada mendowngrade sekolah. Oke, itu udah sedikit menjawab pertanyaan aku berikutnya nih Mbak Al. Jadi berdasarkan Mbak Al kan udah punya anak nih, berdasarkan yang Mbak Al jalanin, apakah menurut Mbak Al lebih penting anak nih pas level awal dulu, misalkan TK, SD, SMP dibikin di sekolah bagus banget, terus nanti SMA-nya karena terbentuk bibitnya udah bagus, SMA-nya nyari sekolah yang biasa, atau malah sebaliknya gitu? Oke, mungkin aku juga belajar dari kesalahan aku membuat perencanaan keuangan ini ya. Ketika anak pertama, aku berikan yang terbagus. Cuma ternyata ada hal-hal yang harus dijustifikasi nih. Karena ketika misalnya anak kedua, aku resign. Jadi yang tadinya ada double income, jadi single income. Jadi dari situ akhirnya kita membuat beberapa penyesuaian. Dan it's okay, kalau misalnya tadi aku bilang kayak aku pun membuat kesalahan ketika mengatur strategi seperti itu. Dan kondisi kita berubah. Jadi kalau misalnya kondisi keuangan kita berubah, kita review dan kita adjust lagi aja. Tidak usah menyalahkan keputusan yang di masa lalu. Kamu sih sayang gitu, ngapain sekolahin anak mahal-mahal dari kecil. Tapi aku bilang lagi, banyak orang memiliki prioritas hidup yang berbeda. Dan menurut aku pendidikan kalau bisa diberikan yang terbaik, kenapa enggak gitu. Terus nih Mbak, kalau misalkan kita udah tahu nih kapasitas diri, kemampuan keluarga dalam income-nya sebanyak apa. Pada saat setting targetnya ini nih gimana sih caranya? Apakah dari awal kita udah setting biayanya akan sekian sampai nanti lulus, atau kita setting dulu nih SD yang penting ada dulu, nanti SMP sering berjalannya waktu dipikirin gitu. Jadi ini atur strategi ya. Nah ini penting banget buat temen-temen investasiku yang ingin menyiapkan. Kita tuh udah harus tahu paling tidak berapa sih biaya pendidikan sekarang ini tuh ada di mana. Ini sebagai standar, paling tidak kita harus segini nih ngumpulinnya. Terus kita tambahkan dengan inflasi pendidikan yang ada di 10-15%. Baru kelihatan tuh, ternyata untuk anak aku misalnya SD adalah salah satu periode pendidikan yang paling panjang selama 6 tahun. Ternyata misal katakanlah harus terkumpul 50 juta gitu. Berarti kan 50 juta misalnya sekarang, masih ada waktu nih kira-kira anak kita 5 tahun lagi gitu. Berarti kurang lebih setiap bulannya kita harus mengumpulkan sekitar 800 ribuan untuk disisihkan. Dan tadi Mary pun sudah menjawab sebenarnya gitu, apakah satu-satu atau targetnya seperti gimana. Ketika kamu melakukan perencanaan financial goals apapun, lakukan satu-satu. Jadi kita fokus dulu nih, biaya TK-nya udah cek gitu. Biaya SD-nya juga cek. Nah kadang juga aku mengingatkan ke teman-teman gitu, biaya SD ini paling panjang. Jadi kadang kalau kamu sudah berhasil misalnya mengumpulkan 3 tahun, paling tidak mau off break dikit, nggak apa-apa. Kadang kita juga harus mengambil jeda dalam melakukan sesuatu. And it's okay. Ini kan terkadang
mungkin ketika kita menyiapkan perencanaan keuangan, udah terkumpul nih biayanya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, sesuatu terjadi, gimana cara menanggulangi ketika masalah keuangan lain datang gitu. Jadi uang sekolah yang tadi udah disediakan ini malah kepake gitu. Nggak apa-apa. Tadi aku bilang yang namanya kejadian di hidup itu selalu ada aja kok resikonya gitu. Tapi kita sama-sama menyadari bahwa ketika kita memakai uang ini, berarti uang ini harus dikumpulkan kembali. Berarti semacam jadi utang gitu. Semacam jadi utang. Sedikit bercerita misalnya kayak COVID kemarin gitu. Itu menimpa berat banget buat dari diri kita semua. Dan salah satu solusi yang sebenarnya paling masuk akal dan susah dilakukan adalah memindahkan sekolah anak. Kenapa waktu itu saya menyarankan salah satu solusinya seperti itu? Karena kita tidak pernah tahu kapan recovery itu berakhir. Yang kedua, yang namanya sekolah itu harus terus berjalan. Yang ketiga, ketika kamu akan memaksakan sesuatu yang perlu perjalanan lumayan panjang, tadi kan bertahun-tahun ya, kamu akan menggulung hutang. Jadi ketika memang ada krisis finansial, kamu fokus kepada apa nih hal-hal yang menjadi pengeluaran besar kamu dan bisa dicari substitusinya. Sekolah, katakanlah misal nih yang lebih murah bukan berarti lebih jelek. Ya kan? Anak tetap bisa mendapatkan pendidikan, dan ketika nanti keadaan ekonomi rumah tangga kita membaik, kita selalu bisa punya opsi untuk memindahkan. Jangan sampai kita kehabisan nafas, karena menurut aku uang tuh oksigen. Ya, ketika oksigen kita sudah habis, itu pertikaian akan muncul, stres akan muncul. Jadi kadang memang kita harus membuat keputusan financials itu kadang kayak kok cold heart banget ya nih orang gitu. Tapi ini demi ketahanan yang lebih lama. Kadang kita terlalu lebih berpikir emosional, membuat berbagai macam kasihan banget anaknya gitu. Tapi yang pertama kita harus prioritaskan bagaimana keutuhan kita sebagai keluarga. Untuk Kak Alia sendiri nih, sepanjang sudah kan seorang CFP, otomatis sudah menyiapkan finansial keluarga dengan baik. Selama menyiapkan biaya pendidikan anak, pernah ada suatu kejadian gak sih yang mungkin bisa di-share ke kita? Nah ini mungkin hal yang tidak aku antisipasi adalah kenaikan yang lebih dari 10%. Itu terjadi. Jadi kayak wow, ternyata ada kenaikan yang misalnya 20 atau 30% dalam waktu 1 tahun gitu. Misalnya karena adjustment kenaikan inflasi, rupiah yang turun terus. Ini beberapa sekolah pasti ada kenaikan yang tidak senormal biasanya, dan itu cukup membuat aku ternyata bisa ya lebih naik daripada hal ini gitu. Jadi gimana kita mengatasinya? Ya memang waktu itu sih terbantu masih punya dana darurat. Cuma hal-hal seperti ini yang tadi aku selalu bilang gitu, di-adjust lagi ada nggak nih gitu. Kalau sampai dia naik 30% lagi gitu, apakah kita harus benar-benar siap untuk memindahkan ke sekolah lain? So it's always nice untuk punya backup sekolah. Kalau menurut aku gitu ya. Berarti nggak cuma dalam hal kebutuhan sehari-hari kita butuh substitusi ya, betul, termasuk betul. di sekolah anak. Dan mungkin ini yang bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman, terutama mungkin yang belum punya anak nih. Kita omongin dulu mau punya berapa anak sih gitu. Karena kadang kita memfokuskan memberikan prioritas kepada satu anak pertama kita, tapi begitu anak kedua lahir, ini ada budget yang harus di ini. Ternyata kalau keduanya sekolah di sekolah yang sama kita nggak mampu. Nah hal-hal seperti itu sebaiknya memang dibicarakan sebelum kehamilan anak itu terjadi ya gitu. Sebenarnya kita mau berkeluarga dengan berapa anak? Jika 1, kita bisa nih begini. Jika 2 bisa nih seperti ini. Kalaupun kebobolan, yuk mari kita review dan monitor lagi nih baiknya gimana. Selanjutnya nih Mbak Al, menurut Mbak Al tuh asuransi pendidikan perlu nggak? Jadi sebenarnya menurut aku yang namanya asuransi itu perlu. Tapi yang namanya asuransi pendidikan itu sebenarnya adalah asuransi jiwa yang diharuskan kalau sampai tulang punggung keluarga ini meninggal, ahli waris yang biasanya
pasangan ataupun anak ini bisa mendapatkan uang pengganti nafkah tersebut. Dan yang harusnya dilakukan ketika misalnya kita mulai punya asuransi jiwa ataupun asuransi pendidikan ini, kita harus mengedukasi ahli warisnya. Misalnya katakanlah, oh uang warisannya 1 miliar nih gitu. 1 miliar ini untuk apa? Dan kepada siapa? Dan alangkah baiknya untuk orang tua, setiap anak itu paling tidak diberikan asuransi jiwa yang terpisah satu sama lain. Atau ketika orang tua mensubmit nih asuransi jiwa, ahli warisnya bisa 2 yang di situ tertulis langsung seperti itu. Karena takutnya setelah asuransinya ini cair banyak masalah ya di belakang. Iya, atau digunakan untuk sesuatu yang lain. Tidak sesuai tujuan awal. Tidak sesuai tujuan awal. Dan yang paling penting lagi, kalau memang anak ini masih di usia bawah umur, kita sebenarnya udah harus menunjuk wali. Dan wali itu yang kita edukasi. By the way, asuransi jiwaku nanti, ahli warisnya memang anakku, tapi kamu walinya. Tapi tolong gunakan poin-poin ini, uang pertanggungan jiwa yang akan didapatkan digunakan misalnya untuk dana pendidikan. Kalau misalkan konvisto di sini banyak ya sekarang yang tidak trustnya untuk asuransi kurang ya, jadi memutuskan untuk mengelola atau mempersiapkan biaya pendidikan anak sendiri. Menurut Mbak Al nih, apakah investasi jadi salah satu pilihan yang tepat untuk kita mempersiapkan biaya pendidikan anak? Menurut aku sangat salah satu cara untuk bisa mencapai financial goals termasuk dana pendidikan itu adalah dengan berinvestasi. Dan tadi kan aku udah bilang, kalau kamu tidak mengetahui berapa biaya pendidikan di saat ini dan kira-kira target biaya pendidikan kamu ada di mana, gimana caranya mencapai selain dari misalnya gaji atau income bulanan, adalah dengan membuat tabungan kita diinvestasikan sebagian kepada produk investasi yang tepat. Apalagi semenjak COVID kita bisa melihat inflasi ini cukup tinggi. Jadi bagaimana kita pintar-pintar bisa memilih produk investasi yang lebih tinggi dari inflasi. Menurut Mbak Al nih kira-kira untuk mungkin orang tua muda di sini yang baru memutuskan untuk biaya pendidikan anak taruh investasi aja lah. Kira-kira instrumen yang paling cocok tuh apa nih? Paling cocok balik lagi sih ya sebenarnya ke personality-nya masing-masing. Cuma yang harus kita mulai bangun ini adalah rasa confidence kita kalau kita mampu berinvestasi, termasuk ke produk investasi yang beresiko tinggi. Karena kalau kita memilih untuk bermain aman terus, investasi kita nggak akan kemana-mana. High risk, high reward. High reward, high return. Kalau kita tidak berteman dengan resiko, hidup kita jauh lebih beresiko. Kalau kita tidak mau nih berkenalan misalnya dengan reksadana ataupun saham gitu, hidup kita areanya mungkin hanya di fix income saja. Yang bahkan tadi aku bilang, kaget banget aku ketika biaya pendidikan anakku itu naik lebih dari 20% setahun. Berarti kan udah harus mikir. Sedangkan produk-produk investasi yang bisa memberikan return di atas 20% itu yang aku tahu hanya reksadana dan saham. Berarti tetap balik lagi harus sesuai profil risiko dulu, dimulai dulu, dibentuk confidence-nya dulu ya, Mbak ya. Mungkin terakhir nih Mbak Al, dari Mbak Al sendiri ada pesan atau tips nggak sih untuk kawan Visto di sini yang memang lagi baru mau mulai untuk mempersiapkan dana pendidikan anak? Yang pertama siapkan dari jauh-jauh hari. Yang kedua bicarakan dengan pasangan tadi berapa jumlah anak yang kita inginkan. Yang ketiga, jangan kecapean mengejar financial goals terus-terusan. Buat timeline. Ketika satu financial goals telah tercapai, misalnya uang untuk TK, boleh kita celebrate small wins. Buat aku, celebrate small wins tuh kembali memotivasi kembali, sudah tercapai loh gitu. Dan yang kelima, ingat, biaya pendidikan itu adalah biaya budget rumah tangga salah satunya yang paling mahal
dan tetap harus dibayarkan selama bertahun-tahun. Jadi upgrade your knowledge, upgrade your confidence, dan mulailah berinvestasi. Oke, mungkin satu lagi terakhir Mbak Ali, nambah. Buat teman-teman di sini atau Konvisto di sini yang mungkin masih punya pertanyaan, kalau mereka mau reach Mbak Al tuh kemana sih bisanya? Oke, bisa langsung DM ke Instagram aku di @aliyah.natasha. Oke, jadi mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan Konvisto di sini buat yang masih bertanya-tanya untuk gimana sih caranya mempersiapkan biaya pendidikan anak. Pastikan Konvisto sesuai dengan kapasitas atau kemampuan keluarga dulu dan semuanya perlu dikompromikan. Mungkin sekian dulu dari Investalk hari ini. Terima kasih Mbak Al, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dan kita bisa bahas hal-hal lain yang lebih menarik lagi di dunia finansial. Terima kasih juga Konvisto sudah menyaksikan. Salam investasiku for better tomorrow.